Sutra Teratai yang Menakjubkan, Bab 7. Perumpamaan Kota Gaib. Sivasyang Sutra Teratai, episode 1058. Benih sebab di dalam dan kondisi pendukung di luar memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Dengan benih sebab di dalam dan kondisi pendukung di luar bisa memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Kebajikan yang suci dan menakjubkan adalah sangat langka. Membuat semuanya masuk ke dalam ajaran dari satu kendaraan sejati. Menyadarkan semua makhluk agar memasuki kebijaksanaan Buddha. Semua adalah sebab dan kondisi. Sebab dan kondisi. Sebab ada di dalam. Kondisi adalah pendukung di luar. Dalam keseharian kita tidaklah terlepas dari sebab dan kondisi. Segala sesuatu di dalam hati adalah seperti apa yang dipikirkan, yang mengarah kepada tindakan keluar, menghasilkan perbuatan baik maupun tidak baik. Semuanya adalah kembali kepada sebab yang ada di dalam. Sebab di dalam adalah benih. Benih adalah membawa buah. Membawa buah kehidupan manusia adalah menderita seperti ini. Penderitaan di luar kendali diri sendiri. Sesungguhnya penderitaan yang di luar kendali diri sendiri berasal dari benih sebab masa lalu. Menjadi buah yang diterima saat ini. Sebab dari benih tersebut mencapai kondisi pendukung di luar. Kekuatan kondisi pendukung di luar membangkitkan niat dalam hati. Begitu niat dalam hati ini terbangkitkan, akan berusaha sekuat tenaga untuk mencapai kondisi pendukung di luar. Ini adalah saling tarik-menarik. Tetapi mau membina diri adalah harus berlatih di sini. Kondisi batin dengan kondisi di luar. Haruskah kita melekat? Ini harus melihat kondisi batin kita. Sekotak emas di luar memancarkan cahaya terang. Indera penglihatan kita melihatnya. Emas yang tak ternilai harganya. Apakah diri saya akan timbul keserakahan? Setelah timbul keserakahan, ini sangat berharga. Dalam hati mulai menganalisa, ini sangat berharga. Jika semua adalah milik saya, maka saya akan kaya. Kondisi pendukung di luar, indera penglihatan kita, niat di dalam hati, ketiga hal ini digabungkan. Ingin memilikinya, ingin mencurinya, ingin mengambilnya, mencuri, ingin dengan merampok atau mencuri. Begitulah kekuatan itu muncul. Kekuatan telah keluar. Kamu menjadi telah memiliki kejahatan karena mencuri. Itu adalah dengan adanya mengambil, merampok, atau mencuri. Ini semua adalah kekuatan tindakan. Kekuatan tindakan ini sebenarnya berasal dari setiap pikiran yang muncul dalam batin. Benih sebab di dalam dan kondisi pendukung di luar. Karena ada kondisi seperti ini di luar, hal-hal ini berinteraksi dengan mata saya. Dalam hati timbul keserakahan. Dengan sendirinya, kekuatan akan keluar. Oleh karena itu, benih sebab di dalam dan kondisi pendukung di luar ini adalah menakutkan. Jika melihat orang sakit dan menderita, hati kita tidak tega. Mengapa hidup begitu menderita? Saya bisa membantu. Saya akan membantunya. Kekuatan saya seorang saja tidak cukup. Mari, ajak kekuatan lebih banyak orang untuk membantunya. Ini merupakan benih sebab di dalam dan kondisi pendukung di luar.
Di luar ada kondisi demikian. Kondisi batin kita ketika melihat orang yang menderita, hati ini tidak tega. Tidak tega. Jadi kita dengan sendirinya bersumbangsi dengan kekuatan kita sendiri, meminjam kekuatan orang lain. Dengan demikian, dengan kekuatan diri sendiri dan orang lain, untuk membantu orang yang menderita. Ini adalah memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Diri sendiri melakukan, juga mengajak orang lain untuk melakukannya bersama-sama, untuk membantu orang itu. Tiga pihak akan mendapatkan sukacita dan bersyukur. Mereka yang mendapatkan bantuan merasa bersyukur dan sukacita. Mereka yang menolong orang, menyaksikan penderitaan, akan tahu akan berkah pada diri sendiri. Melihat dia sukacita, saya juga bersukacita. Seperti kasus kita di Yinlan. Ada seorang laki-laki berumur kurang lebih 70 tahun. Tuan Yo, 68 tahun, biasanya menerima subsidi dari pemerintah, tetapi dia sendiri suka minum minuman keras. Kebiasaan buruknya adalah suka minum minuman keras. Badannya tidak sehat, tidak bisa pergi bekerja, tinggal sendirian di satu rumah milik bersama. Dulu milik leluhur dan kerabat. Rumah milik bersama. Rumah ini sudah rusak dan jelek, sangat kecil, kurang dari 30 meter persegi, dan atapnya bocor. Benar-benar tidak dapat ditempati. Di dalamnya juga penuh dengan tumpukan, seperti gudang yang kotor, seperti tempat pembuangan sampah. Tinggal di rumah yang seperti ini, tetapi saat hujan deras, situasi seluruh ruangan sama sekali tidak dapat ditempati. Maka kantor kecamatan berpikir, sebenarnya bagaimana caranya untuk dapat membantu? Rumah ini adalah milik bersama, tidak dapat dipindah, tidak dapat dibongkar, apabila tidak ada persetujuan sanak saudara dari pemilik tempat ini. Ini tidak dapat dibongkar. Kantor kecamatan juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi rumah ini sungguh tidak dapat ditempati. Maka dari itu, kantor kecamatan memberitahu relawan Seci, melaporkan kasus ini ke Seci. Relawan Seci di Yinlan bergegas pergi melihatnya. Kasihan, bagaimana bisa tinggal di rumah seperti ini? Jika harus diperbaiki, rumah ini sangat kotor. Jadi, dia terus melakukan komunikasi dengannya dan berkata, rumah ini selain membantu kamu memperbaiki atapnya, apakah kita semua boleh membantu Anda membersihkannya? Kakek ini, dia berkata, jangan, seganlah. Kalian sudah membantu saya memperbaiki rumah. Saya sangat berterima kasih. Bagaimana bisa saya membiarkan kalian membantu saya bersih-bersih? Jadi, dia tidak berani. Tetapi relawan Seci berkata, tidak apa-apa, jangan segan. Tapi saya berharap Anda, kelak setelah rumah diperbaiki, satu syarat, yaitu Anda jangan minum alkohol. Anda bisa bekerja. Pekerjaan apa yang bisa saya lakukan? Lakukan pelestarian lingkungan dulu. Setelah Anda berhenti minum, kemudian Anda pasti bisa bekerja. Dengan demikian, lebih dari 20 orang terlebih dahulu memperbaiki atapnya, kemudian membantunya membersihkan rumah bagian dalam. Sewaktu melakukan pembersihan, itu benar-benar kotor. Tidak tahu sudah berapa lama menimbun. Tanahnya sangat tebal. Sampah di lantai juga sangat banyak. Ketika semua orang sedang bersih-bersih, sampah terus dibuang keluar. Tiba-tiba melihat sebuah sarang ular. Ini adalah seluruh sarang penuh ular. Ada sangat banyak ular.
Begitu tersentuh, banyak ular berlarian. Salah satu komite menyentuh mereka. Ular itu keluar dari mana-mana. Dia terkejut dan bergegas keluar. Apa yang terjadi? Ketika para sesiung melihatnya juga terkejut. Apa yang harus dilakukan? Pemilik rumah ini hanya berkata, "Apakah ini hal besar?" Dia mulai meraih ular satu persatu dan berkata, "Ini bukan ular beracun." Lalu menangkap ular yang satu persatu dan dilepaskan di luar. Semua orang membantunya membersihkan dan menyapu. Dalam satu hari, atap rumah ini selesai diperbaiki. Rumah sudah bantu dibersihkan. Orang yang telah menerima bantuan ini, penuh dengan rasa bersyukur dalam batin. Saya hanya memohon agar rumah tidak bocor saja. Kalian insan suci, sesiung suci, mengapa begitu baik? Membantu saya membersihkan seluruh rumah sampai sedemikian rupa. Insan suci lalu berkata kepadanya, "Kamu harus senantiasa menjaga kebersihan seperti ini. Kamu mulai sekarang." Dia lalu berkata, "Jangan minum alkohol." Dia sendiri berkata, "Jangan minum alkohol." Kalian telah banyak membantu saya. Semua orang sangat baik. Saya hanya akan mendengarkan kata-kata kalian. Saya tidak mau minum alkohol lagi. Saya bisa pergi membantu mengerjakan daur ulang. Insan suci sangat senang mendengar hal ini. Ini adalah memberi manfaat pada diri sendiri dan orang lain. Meskipun hanya dengan tindakan seperti ini, tapi bahkan saya yang hanya melihatnya saja juga sangat tersentuh dan merasa bersyukur. Begitu kotor. Orang-orang yang sama sekali tidak ada hubungan apa-apa dengannya. Mengapa sekelompok orang ini, lebih dari 20 orang, rela naik ke atap untuk memperbaikinya demi dia, yang membersihkan dalam rumah begitu banyak orang. Orang-orang yang tidak ada hubungan apa-apa ini, bahkan sejak pagi-pagi sudah tiba, setelah matahari terbenam baru meninggalkan tempat ini. Ketika baru sampai keadaan seperti ini, sewaktu meninggalkan tempat ini, keadaannya seperti ini. Orang ini pada awalnya tidak berdaya, sekarang telah ada rumah yang aman. Ini adalah benih sebab di dalam dan kondisi pendukung di luar. Orang ini adalah karena dia sendiri. Di masa lalu, benih sebab di dalam tidak mencintai diri sendiri. Dia hanya menjalani hidup dengan minum minuman keras, merusak tubuhnya sendiri. Usianya sudah tidak muda lagi. Rumah adalah milik orang lain, milik bersama. Seperti ini, mau membersihkannya, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Kondisi pendukung di luar telah datang. Sekelompok orang ini adalah bodhisatwa dunia, tidak tega melihat penderitaannya. Maka semuanya bersedia untuk ikut bersumbangsi. Benih sebab di dalam dan kondisi pendukung di luar seperti ini. Benih sebab di dalam adalah pemilik rumah ini. Kondisi pendukung di luar adalah sekelompok bodhisatwa ini. Biasanya sudah begini, membagikan tekad luhur dan membangun ikrar agung. Benih sebab yang ada di dalam hati. Dharma terserap ke dalam batin, menerapkan dharma dalam tindakan. Kapanpun ada makhluk hidup yang menderita, setiap saat semua orang bersatu bekerja sama untuk bersumbangsi. Di dalam dan di luar adalah benih sebab dan kondisi pendukung demikian. Orang ini telah tersadarkan, telah terselamatkan, telah tertolong. Tubuh telah terselamatkan, batin juga telah tersadarkan. Bukankah ini adalah hukum sebab akibat di dunia? Jadi, kebajikan yang suci dan menakjubkan adalah sangat langka. Ada dharma yang telah meresap ke dalam batin.
Dharma masuk ke dalam hati, tidak peduli apakah kamu baru membagikan tekad atau telah demikian dari banyak kehidupan. Menjadi seorang Buddha, menjadi seorang Bodhisattva adalah juga kebajikan suci dan menakjubkan yang sama. Dia dari sejak membagikan tekad telah mengakumulasi, telah mencapai kebajikan ini dari kehidupan ke kehidupan. Bodhisattva yang kita lihat sekarang ini adalah karena kebajikan yang telah terakumulasi ini. Ada sebab dan kondisi dapat mendengarkan Dharma. Kita sudah mulai mengakumulasi dari banyak kehidupan lampau. Oleh karena itu, duluan dan belakangan ada orang yang telah berhasil. Ada orang yang sedang menuju keberhasilan. Ada orang yang belum berhasil. Seperti orang yang dibantu tersebut adalah yang belum berhasil. Tetapi orang membantunya adalah yang sedang menuju keberhasilan. Para Buddha dan Bodhisattva adalah yang telah berhasil. Adanya sebab dan kondisi yang demikian. Dari sumbernya tidak terputus terus diwariskan. Sebenarnya semuanya kembali pada sifat hakiki yang sama. Karena tersesat kebingungan sehingga bisa berubah menjadi karma yang di luar kendali diri sendiri. Jadi, kita mampu perlahan-lahan kembali pada sifat hakiki tatata. Perlahan-lahan menerima Buddha Dharma, melatih diri satu per satu, seperti orang tersebut, bukan hanya tidak minum minuman keras, berharap ia benar-benar bisa berhenti minum minuman keras, juga mulai mau melakukan pelestarian lingkungan. Berharap ia bisa terus melakukannya untuk waktu yang lama. Usianya juga sudah tua. Ini adalah prinsip kebenaran yang sama. Jika bisa terus menanam benih ini ke dalam hatinya, benih sebab di dalam kokoh, dengan sendirinya, kondisi pendukung di luar akan terus membantu seumur hidup. Kondisi di luar membantunya, datang dari benih sebab yang tak pernah terputus dalam batinnya, hati penuh syukur, hingga akhir hidupnya. Demikian benih ini. Sebab dan kondisi pendukung di masa mendatang akan semakin baik. Dia akan pergi dengan hati yang penuh rasa syukur. Kapan hidupnya akan berakhir secara alami? Sekarang dia juga sudah hampir 70 tahun. Dimulai dari seperti ini. Melalui contoh ini, kita seharusnya dapat mengetahui. Namun, ingin bertemu dengan orang baik juga tidak gampang. Benar-benar dapat memperoleh Dharma sejati juga lebih tidak mudah. Jadi ini adalah sangat langka. Niat pikiran setiap orang sangat langka. Jika niat pikiran ini terus dilatih, segalanya akan menjadi kebiasaan. Mentalitas kita untuk membantu orang lain sudah menjadi kebiasaan. Dari kehidupan ke kehidupan, kita akan demikian. Terus memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Menyadarkan diri sendiri juga dapat menyadarkan orang lain, membuat semuanya masuk ke dalam ajaran satu kendaraan sejati, melatih diri dan mendengarkan Dharma. Para Stravaka, Prayetka Buddha juga bisa terus maju sampai mencapai tahap Bodhisattva. Meskipun waktu sangat panjang, dengan sendirinya mereka dapat menyelamatkan semua makhluk. Mereka memungkinkan semua makhluk ini memiliki sebab dan kondisi pendukung untuk mendekati Buddha Dharma, bahkan melatih diri dengan mempraktikkan dalam tindakan nyata. Dengan sendirinya akan memperoleh dan memasuki kebijaksanaan Buddha. Ini adalah kita membahasnya dari dunia kita. Dalam tingkatan Buddha dan di tengah murid Buddha, lingkungan untuk melatih diri bahkan lebih tinggi. Dari contoh ini kita dapat menyimpulkan kondisi Buddha Mahabhitna Nanabibbu
terus sampai pada Buddha Sakyamuni. Buddha Sakyamuni membicarakan tentang Buddha Mahavishna Nanabibbu hingga sampai pada Buddha Sakyamuni dirinya sendiri. Ini semua adalah akumulasi dari kehidupan ke kehidupan, terus mengakumulasi benih sebab di dalam dan kondisi pendukung di luar. Jika kita bisa memahami bagaimana melatih diri, itu akan sangat mudah. Naskah sutra sebelumnya demikian menyampaikan. Setiap orang dari mereka menyadarkan para makhluk sebanyak 6 juta koti nayuta butiran pasir sungai Gangga, mengungkapkan ajaran, memberikan manfaat dan sukacita pada mereka, memungkinkan mereka membangkitkan tekad untuk mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Sramanera ini demikian satu persatu membicarakan Dharma yang diajarkan Buddha Mahavishna Nanabibbu. Juga dengan demikian membuat orang-orang yang memiliki keraguan juga telah menghilangkan keraguan tersebut, membuat semua orang pikiran terbuka dan menjadi paham memahami Dharma ini, sehingga setiap orang dari mereka menyadarkan para makhluk sebanyak 6 juta koti nayuta butiran pasir sungai Gangga. Telah menyadarkan banyak orang 6 juta koti nayuta butiran pasir sungai Gangga. Bukan saja 1 koti butiran pasir, namun 6 juta koti nayuta butiran pasir. Hanya menyentuhkan sedikit pasir di tangan saja sudah tidak bisa dihitung, apalagi 6 juta koti butiran pasir. Bisa dilihat betapa panjangnya waktunya. Kumpulan orang yang terhubung ada berapa banyak yang terhubung dengan dia. Setiap orang 16 orang pangeran ini, Sramanera, semuanya menggenggam waktu seperti ini, menggenggam jalinan jodoh untuk membimbing para makhluk, mengungkapkan ajaran, memberikan manfaat dan sukacita pada mereka, memungkinkan mereka membangkitkan tekad untuk mencapai Anuttara Samyak Sambodhi, agar semua orang dapat menembus semua ajaran Buddha, sehingga Buddha Mahavishna Nanabibbu setelah melewati 84.000 kalpa bangkit dari samadhi, lalu pergi menuju singgasana Dharma dan duduk dengan tenang. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Sramanera sedang membabarkan Dharma. Adalah saat Buddha Mahavishna Nanabibbu masuk ruang meditasi untuk bermeditasi. Waktu berapa lama? 84.000 kalpa, waktu yang sangat panjang. Sudah mulai bangkit dari samadhi, keluar dari samadhi, sudah mulai keluar, meninggalkan ruang meditasi. Kemudian pergi menuju singgasana Dharma. Lalu sepanjang jalan begini pergi, duduk dengan tenang. Seperti ini mencari tahu apakah semua orang selamat. Semalam kita sudah membahasnya. Apakah semuanya ada mendengarkan Dharma? Ada menuruti perkataan? Ini adalah seperti biasanya memberi perhatian. Kalau tidak, 84.000 kalpa waktu yang begitu panjang. 16 pangeran Sramanera membabarkan Dharma, mengulang membabarkan juga ada 84.000 kalpa, waktu yang begitu panjang. Sebenarnya, apakah semua orang ada menyerap Dharma? Juga bisa memberi perhatian. Maka saat keluar dari ruang meditasi, di saat mau menaiki singgasana Dharma ini, juga sangat perhatian. Naik ke singgasana Dharma, memahami semua Dharma yang dibabarkan oleh semua orang.
Orang yang menerimanya sangat banyak. Maka hati Buddha Mahabhitna Nanapibbu sudah tenang. Naskah sutra berikutnya mengatakan seperti demikian. Buddha memberitahukan pesamuan agung. 16 bodhisattva Sramanera ini adalah sangat langka. Mereka memiliki kapasitas yang tajam dan kebijaksanaan yang memahami sepenuhnya. Mereka pernah memberi persembahan pada puluhan juta koti Buddha yang tak terhingga. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Karena mendengar, kemudian memahami 16 Sramanera dengan waktu yang begitu panjang, mewakili Buddha Mahabhitna Nanapibbu mengulang membabarkan sutra teratai, juga memahami begitu banyak orang juga menerimanya, meyakini, memahami, dan melaksanakannya. Maka beliau sangat memuji 16 Sramanera. Kepada semua orang mengatakan seperti demikian. 16 Sramanera ini adalah sangat langka. Semuanya harus bersungguh hati memahaminya. Buddha memberitahukan pesamuan agung, mengeluarkan suara kuat untuk secara merata memberitahukan pesamuan agung adalah menasihati orang-orang agar mendekati 16 bodhisattva Sramanera serta secara mendalam meyakini, menerima, dan menegakkan ajaran dari sutra yang dibabarkan. Memberitahukan adalah mengumumkan kepada semua orang. Mengumumkan tentang 16 Sramanera adalah pada saat Sang Buddha duduk di singgasana Dharma. Beliau mulai mengeluarkan suara karena beliau mengerti, maka beliau pun mulai membuka suara. Dinamakan mengeluarkan suara kuat untuk secara merata memberitahukan pesamuan agung. Demikian mengumumkan kepada semua orang. Ingin mendorong setiap orang untuk mendekati ke-16 Sramanera. Jangan melihat umur mereka yang masih kecil. Jangan memandang mereka belum lama menjadi monastik. Maka semua orang harus mengetahui mereka ke-16 Sramanera memiliki waktu yang demikian panjang di masa lampau. Demikian melatih diri. Maka secara mendalam meyakini semua orang harus sangat meyakini Dharma yang mereka babarkan. Ini adalah mewakili ke-16 Sramanera sebagai saksi. Dharma yang mereka babarkan tidak salah. Mereka menarasikan Dharma yang Buddha babarkan. Dharma ini benar dan tidak salah. Adalah menjadi saksi dari ke-16 Sramanera agar keyakinan setiap orang semakin mendalam. Setiap orang harus menerima dan menegakkan dengan sebaik-baiknya Dharma yang dibabarkan oleh ke-16 Sramanera. Ini adalah Buddha Mahabhitna Nanapibbu memberi kesaksian untuk 16 Sramanera. 16 bodhisattva Sramanera ini adalah sangat langka karena mampu membabarkan Dharma. Makanya memuji kalau mereka adalah sangat langka, memiliki benih sebab di dalam dan kondisi pendukung di luar, serta kebajikan dari memberi manfaat pada diri sendiri dan orang lain. Makanya dikatakan sangat langka. Adalah 16 Sramanera benar-benar langka, karena mampu membabarkan Dharma. Umur 16 Sramanera masih kecil. Mereka memiliki kemampuan menerima Dharma agung yang demikian mendalam, layak untuk dipuja. Selain itu, Dharma ini dibabarkan dengan sangat baik, maka layak untuk dipuja, maka sangat langka. Benih sebab di dalam dan kondisi pendukung di luar mereka, kebajikan dari memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Kita baru saja menjelaskan tentang benih sebab di dalam dan kondisi pendukung di luar. Benih ini, kesadaran pikirannya tetap sangat kuat dari kehidupan ke kehidupan, menjaga benih sebab di dalam.
keteguhan pelatihan di dalam hatinya. Kondisi pendukung di luar adalah orang-orang ini. Ada begitu banyak orang. 6 juta koti sebanyak butiran pasir sungai Gangga. Para Samanera telah menjalin banyak jodoh baik di masa lampau dan telah menjalani pelatihan diri selama jangka waktu panjang. Ini adalah benih sebab di dalam dan kondisi pendukung di luar. Mereka selalu memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain, sehingga kebajikannya telah matang. Karena itu, mereka disebut sangat langka. Mereka memiliki kapasitas yang tajam dan kebijaksanaan yang memahami sepenuhnya segala fenomena dan prinsip kebenaran. Tiada yang tidak benar-benar dimengerti, juga memiliki kapasitas tajam. Dikarenakan memiliki kebijaksanaan tinggi, maka di dalam batin tiada yang tidak jelas dan tidak dipahami. Kapasitas 16 Ramanera ini telah memahami dengan jelas. Apakah itu adalah pemahaman yang dimiliki Sravaka? Paham. 3 rangkaian pengetahuan dan 6 kemampuan gaib semua sudah jelas. Dengan kapasitas tajam yang memahami dengan jelas. Sehingga terhadap segala fenomena dan prinsip kebenaran di dunia, tiada yang tidak benar-benar dimengerti. Semuanya dapat dipahami, terutama akar kapasitas yang sangat tajam. Akar kapasitas yang tajam, jadi terhadap permasalahan di dunia, pasti memahami segalanya dengan jelas. Tidak ada satupun Dharma Buddha yang tidak dipahaminya. Tidak ada satupun yang tidak benar-benar dimengerti. Jadi, dikarenakan memiliki kebijaksanaan tinggi, makanya di dalam batin tiada yang tidak jelas dan tidak dipahami. Kebijaksanaan agung ini dilatih dari kehidupan demi kehidupan. Jadi, mereka pernah memberi persembahan pada puluhan juta koti Buddha yang tak terhingga. Telah lama memberikan persembahan pada para Buddha, selama banyak kehidupan memupuk dan menegakkan berkah yang dalam, memiliki kekuatan dari keyakinan, penerimaan dan penegakan serta kekuatan pikiran. Mereka secara mendalam meyakini, menerima, dan mengamalkan pengajaran lisan dari Tathagata. Inilah persembahan terbesar. Sudah melatih selama banyak kehidupan, memberikan persembahan dengan cara demikian. Persembahan yang diberikan adalah senantiasa mempraktikkan Dharma Buddha. Telah lama memberikan persembahan pada para Buddha selama banyak kehidupan, telah memupuk dan menegakkan berkah yang dalam. Maka persembahan ini harus bersumber dari batin dan praktik. Dharma harus benar-benar terserap ke dalam batin. Inilah hal yang membuat Buddha paling bersukacita. Mempraktikkan dalam tindakan nyata adalah persembahan terbesar kepada Buddha dan membuat Buddha merasa puas. Kita telah membahas sutra ini sedemikian panjang. Lihatlah bagaimana pengorbanan sesepuh demi si anak malang, serta perumpamaan rumah terbakar. Bagaimana caranya ayah yang welas asih menyelamatkan anaknya? Asalkan semua anak-anak ini selamat, asalkan anak-anak ini dapat memahami, membangun ikrar agung, sang ayah akan sangat bersukacita. Hati Buddha dengan hati ayah adalah sama. Maka telah lama memberi persembahan pada para Buddha, sangat lama, dalam jangka waktu yang panjang, selama banyak kehidupan memupuk dan menegakkan tak berhenti, selama banyak kehidupan berupaya menyelamatkan para makhluk. Kekuatan dari keyakinan terhadap Dharma, kekuatan penerimaan dan penegakan, serta kekuatan pikiran. Mereka telah memiliki semuanya dan terus bersumbangsi, memiliki keyakinan, memperkokoh niat batin ini. Niat batin itu adalah bersih murni tak ternoda, mempertahankannya dengan teguh untuk jangka waktu yang panjang. Mereka secara mendalam meyakini, menerima dan mengamalkan pengajaran lisan dari Tathagata, disebut sebagai persembahan terbesar. Kita harus yakin secara mendalam, harus menerima, harus mempraktekkan dalam tindakan nyata. Inilah persembahan terbesar.
Naskah sutra berikutnya mengatakan demikian. Di hadapan para Buddha, senantiasa menjalankan praktik murni, menerima dan menegakkan kebijaksanaan Buddha, membuka dan menunjukkan kepada para makhluk, guna memungkinkan mereka untuk memasukinya. Engkau sekalian hendaknya sering-sering mendekat dan memberikan persembahan pada mereka. Kenapa? Sutra Teratai bab 7, bab perumpamaan kota gaib. Sekarang Sang Buddha, Buddha Mahabhishna Nanapipu, berkata kepada semua orang, semua Sramanera ini di masa lampau adalah seperti begini menjalankan pelatihan diri. Akar keyakinan mereka sangat mendalam, tekad pelatihan diri kokoh. Pelatihan diri mereka telah mencapai tingkatan demikian. Melatih diri seperti ini di hadapan para Buddha bukan hanya memberi persembahan kepada Buddha, juga menjalankan praktik murni. Senantiasa menjalankan praktik murni adalah tubuh dan hati murni, bahkan paling menerima dan menegakkan kebijaksanaan Buddha. Bukan hanya memberi manfaat bagi diri sendiri, juga kebijaksanaan Buddha, pandangan Buddha, dan niat untuk menyelamatkan para makhluk secara luas. Bukan hanya demikian, adalah orang yang mendengarkan Dharma, orang yang membabarkan Dharma, juga orang yang mewariskan Dharma, membuka dan menunjukkan kepada para makhluk guna memungkinkan mereka untuk memasukinya. Berharap agar para makhluk semua bisa seperti begini, bisa memasuki kebenaran menakjubkan dari Buddha Dharma. Inilah yang dipraktikkan oleh 16 Sramanera di hadapan para Buddha, terus mempelajari dan menjalankan praktik murni yang jernih. Dengan demikian memperolehnya. Di hadapan para Buddha, senantiasa menjalankan praktik murni, menerima dan menegakkan kebijaksanaan Buddha, membuka dan menunjukkan kepada para makhluk, guna memungkinkan mereka untuk memasukinya. Di hadapan para Buddha, terus-menerus mempelajari dan menjalankan praktik murni yang jernih. Dengan apa yang dicapai, mereka membuka dan menunjukkan pada orang lain. Yang dibuka dan ditunjukkan, jika setiap orang mampu melakukan seperti apa yang mereka lakukan, juga sama memperhatikan seperti ini, Dharma yang dibebarkan oleh 16 Sramanera ini, sehingga menerima dan menegakkan kebijaksanaan Buddha, guna memungkinkan mereka untuk memasukinya. Artinya memasuki kebijaksanaan Buddha. Semua Dharma yang dibabarkan tidak lain adalah untuk memikat semua orang memasuki kebijaksanaan Buddha. Menerima dan menegakkan kebijaksanaan Buddha. Kebijaksanaan Buddha sebagaimana diterangkan dalam sutra, semuanya dapat diterima dan ditegakkan oleh para bodhisattva, memungkinkan mereka untuk memasuki jalan kebuddhaan. Kebijaksanaan Buddha adalah harus membagikan tekad luhur, membangun ikrar agung, bersumbangsi demi penderitaan para makhluk di dunia. Ini adalah kebijaksanaan Buddha. Kebijaksanaan Buddha sebagaimana diterangkan dalam sutra, semuanya dapat diterima dan ditegakkan oleh para bodhisattva. Inilah kebijaksanaan Buddha, adalah yang dapat dilatih oleh para bodhisattva, sehingga engkau sekalian hendaknya sering-sering mendekat dan memberikan persembahan pada mereka. Setiap orang harus sungguh-sungguh memberikan persembahan. Yang dipersembahkan adalah mau mendekati, semakin lama semakin dekat. Engkau sekalian hendaknya sering-sering mendekat dan memberikan persembahan pada mereka. Mendekat baik-baik, mendekati tanpa pernah mengabaikan. Memberikan persembahan, materi memberi gizi pada tubuh fisik, kebajikan memberi gizi pada jiwa kebijaksanaan, adalah memupuk berkah dan mengungkapkan ajaran. 16 Sramanera ini, dengan kebijaksanaan Sramanera, dharmanya dapat mengajari kita.
hendak mengajari kita. Jika kita tidak berusaha mendekati, bagaimana kita dapat menerima ajaran? Kita harus mendekat kepada mereka. Hendaknya sering-sering mendekat adalah baik-baik mendekati tanpa pernah mengabaikan. Harus baik-baik mendekati. Jangan di tengah-tengah ini ada kerisauan atau kebodohan batin seperti apapun. Berpaling artinya berbalik, melawan atau menjauh. Persembahan adalah persembahan materi untuk menutrisi tubuh. Kebajikan adalah menutrisi jiwa kebijaksanaan. Dengan persembahan seperti ini, bentuk sumbangsi kita, baik tubuh jasmani, pikiran, atau jiwa kebijaksanaan dapat terus berkembang. Adalah berasal dari memupuk berkah dan mengungkapkan ajaran. Di satu sisi kita memupuk berkah dengan memberikan persembahan. Di satu sisi lain kita mengajari para makhluk mendengarkan dharma, membabarkan dharma, dan mewariskan dharma. Juga sama dengan bagaimana kita memberikan persembahan. Memungkinkan mereka untuk memasuki jalan kebuddhaan. Memungkinkan semua orang dapat memasuki jalan kebuddhaan. Memasuki jalan menuju pencerahan. Guna memungkinkan mereka untuk memasukinya adalah menyadarkan semua makhluk hingga semuanya dapat memasuki kebijaksanaan Buddha. Adalah seperti dikatakan, menyadarkan diri sendiri dan orang lain. Ini adalah menyadarkan. Artinya adalah menyadarkan diri sendiri dan juga para makhluk. Bagaimana menyadarkan para makhluk? Dahulu mereka seperti ini. Sekarang di zaman Buddha, Mahapitna, Nana Pipu, pencapaian seperti ini membuktikan bahwa mereka di masa lalu, para makhluk yang disadarkan adalah sangat banyak. Oleh sebab itu sekarang memiliki jalinan jodoh ini. 16 Ramanera, jodoh yang masing-masing jalin dengan para makhluk, masing-masing memiliki jalinan jodoh. Jadi hingga semuanya, setiap makhluk hidup, setiap Sramanera, setiap orang yang dia telah jalin jodoh, dia membuat mereka memahami dengan jelas, hingga semuanya dapat memasuki kebijaksanaan Buddha. Orang-orang yang sudah ada keraguan ini tak terhingga sangat banyak. Setelah Buddha Mahapitna Nana Bibu selesai membabarkan, tetap saja masih belum paham. Sehingga 16 Ramanera berpisah. Semua orang dengan jodoh masing-masing dikumpulkan seperti ini untuk membabarkan dharma kepada mereka. Jadi, orang-orang ini, semua makhluk hidup, semua orang memiliki jalinan jodoh satu sama lain. Satu kelompok ada jalinan jodoh dengan Sramanera mana, maka dia akan mengikutinya. Dengan demikian mulai mendekati dan menerima pengajaran, mendapatkan kebijaksanaan Buddha. Ingin memperkenalkan dharma kepadanya adalah menyadarkan diri sendiri dan orang lain. 16 Ramanera ini adalah demikian. Selama berkalpa-kalpa waktu yang sangat lama dan panjang adalah selalu menyadarkan diri sendiri dan orang lain. Kenapa? Apa sebabnya menasihati agar mendekat dan memberikan persembahan kepada para bodhisattva Sramanera? Para praktisi 3 kendaraan dapat meyakini apa yang dibabarkan mereka, menerima dan menegakkan tanpa pernah menjelek-jelekannya. Seharusnya dapat kembali pada kendaraan tunggal dan memasuki kebijaksanaan Tathagata. Kenapa? Kenapa artinya adalah menasihati agar mendekat dan memberikan persembahan pada para Sramanera ini. Mengapa harus memberi persembahan kepada para Sramanera ini? Karena para Sramanera ini memiliki jalinan jodoh yang sangat mendalam. Mengapa harus memberi persembahan kepadanya? Karena persembahan yang dikatakan oleh Buddha Mahapitna Nana Pibu
Maknanya adalah mendekat. Setiap orang harus pergi mendekati dia. Baik-baik mendekati tanpa pernah mengabaikan. Harus terus mendekati. Para Sramanera ini, kamu tidak mau mendekati, mereka semua sudah merupakan bodhisattva. Bodhisattva Sramanera, sehingga para praktisi 3 kendaraan dapat meyakini akan ajarannya, menerima dan menegakkan tanpa pernah menjelek-jelekannya. Para praktisi dari 3 kendaraan dalam pesamuan ini timbul keraguan. Ada Sravaka dan Prayetka Buddha. Ada pula orang yang baru membagikan tekad, masih belum memahami secara menyeluruh. Mereka semua juga mendengarkan ajaran Dharma dari Sramanera. Mereka menerima dan menegakkannya tanpa pernah menjelekkannya. Seharusnya dapat kembali pada kendaraan tunggal. Semua orang ini bisa seperti Sramanera, menerima dengan penuh keyakinan dan mempraktekannya. Hingga akhirnya semua orang bisa menapaki jalan yang lebar dari kendaraan tunggal, masuk ke dalam kebijaksanaan dari Tathagata. Sehingga dikatakan, mempelajari Buddha Dharma tak terpisahkan dari jalan Bodhisattva. Para Buddha semua memiliki ajaran yang sama. Di masa lalu sebelum kalpa sebanyak butiran debu, Buddha Mahabhitna Nanapipu adalah demikian. Di masa mendatang kemudian, Buddha Sakyamuni yang terpisah dari kita 2000 tahun lebih. Buddha Sakyamuni juga demikian adanya. Dengan sebersih niat ini, hendak membuat Dharma bisa terus diwariskan. Orang yang mewariskan Dharma, para Buddha berharap agar orang yang mewariskan Dharma harus bersungguh hati, mesti mendekati mitra bajik. Saat itu, walaupun 16 Sramanera belum mencapai kebuddhaan, tetapi Buddha Mahabhitna Nanapipu waktu itu telah mendorong semua orang haruslah mendekatkan diri kepada mereka, karena Dharma yang mereka babarkan adalah berasal dari Dharma Buddha Mahabhitna Nanapipu. Mendekat kepada Sramanera adalah mendekat kepada Dharma, dapat mempraktekkan sesuai dengan ajaran, dan mewariskan lagi Dharma ini. Hal ini diperlukan keteguhan hati dari semua orang, harus berkeyakinan dan menerima ajaran, meyakini secara mendalam dan menegakkannya, mesti praktek dalam tindakan nyata, demikian terus menjalankannya. Ini bukanlah hal yang mustahil. Sekelompok bodhisattva dari Yinland yang baru saja kita bicarakan di Taiwan, di luar negeri, semakin lama semakin banyak. Coba pikirkan, seperti Malaysia, juga ada seorang nenek berusia 80 tahun, Maria K. Walaupun ada 2 anak perempuan yang telah menikah, nenek tinggal sebatang kara. Tinggal di mana? Di tengah kuburan ada sebuah rumah kumuh. Di sini, siapa yang bisa menjaganya? Dengan kondisi stroke, kehidupan keseharian memerlukan orang. Siapa yang bisa menjaganya? Anak perempuannya menyampaikan kondisi ibunya. Menyampaikan kondisi ibunya kepada relawan seci di Malaysia. Relawan seci di Malaysia mendengarkan hal ini, meminta anaknya untuk membawa mereka melihat ibunya. Ketika sampai di sana, ada seseorang, anak angkat, Si Wen. Orang ini tidak ada hubungan dengan ibu tua ini, hanya saja pernah mengalami keterpurukan. Dalam kondisi terpuruk, ibu tua ini sangat welas asih, membantu orang yang tidak ada hubungan dengannya. Dalam kondisi terpuruk, ibu tua membantunya, sehingga setelah melewatinya, walaupun orang ini hanya seorang pekerja kecil, juga tidak menerima pendidikan yang tinggi, tetapi sekarang tahu kalau ibu tua ini terkena stroke, tinggal seorang diri, anak perempuannya telah berkeluarga, tidak dapat menjaganya,
Sehingga orang yang pernah menerima budi sekarang meninggalkan pekerjaannya di luar. Dia sukarela menjaga ibu tua ini, menganggapnya seperti ibu angkat, seperti ibunya. Demikian menjaganya, memandikannya, dan menyiapkan makan. Relawan seci yang melihat merasa tersentuh. Ternyata ada orang ini. Orang ini tidak bekerja. Bagaimana mereka melewati kehidupan? Rumah ini begitu kumuh di tengah kuburan. Bagaimana mereka melewati kehidupan? Ternyata anak angkat ini, kita anggap anak angkat saja. Dia memelihara beberapa ekor ayam. Keseharian menjual telur ayam, mendapat sedikit penghasilan, menggantikan beberapa barang untuk ibu tua ini. Kita lihat, tidak ada ikatan saudara, juga bukan relawan seci. Orang yang sederhana ini hanya pernah dibantu saja. Dia telah bersedia menemaninya, sukarela mengangkatnya naik turun, memandikannya, membersihkan wajah, menyiapkan makanan sehari 3 kali, meninggalkan pekerjaannya, memelihara beberapa ekor ayam di tempat ini. Dengan penghasilan yang kecil, dia dengan niat membalas budi. Demikian insan seci mulai membantu kehidupan mereka. Ada anak angkat ini di sisinya, semua merasa tenang. Membantunya membersihkan tempat yang kotor dan rusak ini, membersihkannya. Kasus ini insan seci terima, membantu kehidupan mereka. Coba lihat, kekuatan cinta kasih ini. Hanya sebutir benih saja dimulai dan terus-menerus lakukan. Teladan cinta kasih demikian sudah sampai ke berapa banyak negara. Malaysia, Filipina, Singapura, Indonesia, Amerika, Inggris, sekarang di Perancis juga demikian. Sangat banyak, berada di 5 benua. Seberapa banyak orang mengembangkan cinta kasih ini? Orang umum, walaupun tidak mengerti ajaran Buddha, namun dia juga bersedia. Demikian membalas dengan hati penuh syukur. Dapat terlihat, manusia pada awalnya memiliki sifat yang bajik, dengan benih sebab di dalam dan kondisi pendukung di luar. Seperti demikian orang umum dikarenakan dengan benih sebab di dalam dan kondisi pendukung di luar. Dahulu pernah diberi perhatian dan membantunya. Sekarang dia membalas budinya. Gerakan ini adalah sebersih niat timbul, maka bisa saling membantu. Apalagi kita yang telah membangkitkan tekad luhur, membangkitkan ikrar agung. Kita mau menjadi bodhisattva. Kita mau mencapai kebuddhaan. Bukankah kita juga harus membangkitkan tekad luhur ini? Buddha Mahavijna Nana Bibu adalah demikian. Buddha Sakyamuni juga demikian mendeskripsikan jalinan jodoh ini. Disambungkan lagi ke jalinan jodoh 16 Ramanera. Masing-masing ada pencapaian. Sehingga tergantung kita setiap orang senantiasa lebih bersungguh hati.